Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asna Sulfa Rahmawati dari kelas PBAA dengan NIM 2021800017. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tasbih, majaz, dan kinayah dalam juz 15 yang akan menjadi penilaian dari ulangan tengah semester dengan mata kuliah Balaghah. Baik, yang pertama adalah tasbih. Tasbih dalam Quran surat Al-Isra yaitu pada ayat 50 yaitu tentang kebangkitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kunu hijaratan aw hadidan. Jadilah kamu sekalian batu atau besi. Yang pertama adalah jenis gaya bahasa. Seandainya kalian adalah batu atau besi, niscaya Allah akan membangkitkan kalian juga sebagaimana Allah menciptakan kalian pertama kali. Allah akan mematikan kalian kemudian menghidupkan kalian kembali. Adapun jenis gaya bahasa yang digunakan adalah tasbih mufassal. Berikutnya adalah alasan kewacanaan penggunaan tasbih. Terkait dengan ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan perihal orang-orang kafir yang menganggap mustahil tentang terjadinya hari kebangkitan. Adapun dalam ayat 50 sekalipun manusia menjadi batu ataupun besi. Jadi batu ataupun besi itu lebih tahan daripada tulang dan tanah. Atiyah telah meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar pernah mengatakan sehubungan dengan tafsir ayat ini, seandainya kalian telah mati, tentulah Allah akan menghidupkan kalian kembali. Jadi seperti itu ya, meskipun kita itu diibaratkan seperti jadilah kalian sekalian seperti batu ataupun besi. Jadi yang dimaksudkan batu ataupun besi itu lebih kuat dan lebih tahan sekalipun daripada tanah maupun tulang, itu akan tetap mengalami sebuah kematian dan juga kelak akan mengalami kebangkitan. Berikutnya adalah aspek estetika dalam kelompok ayat tasbih. Aspek yang ditonjolkan pada ayat tersebut adalah pengungkapan bahasa yang apabila dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan hiperbola atau berlebih-lebihan, seperti itu ya. Ya, pada ayat itulah yaitu tentang batu ataupun besi. Di situ adalah letak estetika dari ayat 50 ini. Berikutnya adalah Quran surat terkait dengan majaz ya. Majaz yaitu adalah Quran surat Al-Kahfi ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Yang pertama adalah jenis gaya bahasa. Pada ayat di atas menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dunia itu seperti perhiasan ya. Perhiasan adalah suatu hal yang didambakan oleh manusia, seperti itu ya. Berikutnya adalah dengan perumpamaan seperti perhiasan tadi, ayat di atas menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dunia ini kampung yang fana, dihiasi dengan perluasan yang fana, dihiasi dengan perhiasan yang fana pula. Akhirnya dan sesungguhnya dunia berikut kegelapannya ini hanya dijadikan Allah sebagai kampung ujian, bukan kampung menetap. Jadi dunia ini hanyalah kampung ujian dan diibaratkan tadi seperti perhiasan. Perhiasan itu kan sesuatu yang didambakan oleh manusia. Wah, perhiasan seperti itu. Jadi gemerlapnya dunia itu seperti perhiasan. Jadi apa maksudnya perhiasan? Yaitu hanya sebuah ujian. Dan di dunia ini sifatnya itu sementara, tidak menetap. Seperti itu ya. Adapun gaya bahasa yang digunakan dalam majaz ini adalah istirahah, seperti itu ya. Berikutnya adalah alasan kewacanaan penggunaan majaz. Dalam ayat ini dijelaskan tentang dunia sebagai perhiasan, yakni dari segala sesuatu yang layak untuk dijadikan perhiasan seperti hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan atau benda mati, serta bangunan-bangunan dan perabotan yang Allah ilhamkan kepada manusia untuk membuatnya. Diciptakan bumi sebagai perhiasan untuk menguji mereka, apakah orang tersebut baik amalnya ataupun tidak, dan siapakah yang paling layak untuk diberi harta, kedudukan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Seperti itu ya, mengapa majaz ini itu digunakan seperti itu. Berikutnya adalah aspek estetika. Di mana letak estetika dari penggunaan majaz ini? Estetika ayat di atas terasa melalui kiasan dunia sebagai perhiasan. Dengan demikian tergambar dalam pikiran manusia bahwa dunia adalah ciptaan Allah
yang sangat didambakan, menggiurkan bagi manusia. Pada letak itulah bumi nan indah dijadikan sebagai ladang ujian bagi kaum. Seperti yang saya sebutkan tadi, di mana letak majasnya itu ya adalah bumi dijadikan sebuah perhiasan. Masa iya bumi yang ini tampak berkilau dan sebagainya. Maksudnya di sini perhiasan itu apa? Sesuatu hal yang menggiurkan dan didambakan oleh manusia. Pasti semua manusia itu menginginkan perhiasan kan? Kenapa? Karena emang mahal yang pertama. Kemudian berharga. Kemudian juga seperti itu. Mengapa kok perhiasan itu didambakan? Jadi dunia itu diibaratkan seperti perhiasan, tapi sifatnya adalah sementara. Seperti itu ya. Berikutnya yang terakhir adalah terkait dengan kinayah. Kinayah dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 42 yaitu adalah sikap penyesalan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hayyaqta bi tamarihi fasbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu ia membolak-balikan kedua tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya, dan dia berkata, aduhai, kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Jadi seperti itu ya ayatnya dan juga artinya. Berikutnya adalah kategori kinayah, termasuk dalam kinayah apa yang telah saya sebutkan tadi. Itu adalah kategori kinayah. Kata fa'asbaha yuqallibu kafaihi adalah kinayah yang berarti keraguan dan penyesalan. Qatadah menambahkan bahwa orang-orang kafir itu menepuk-nepuk kedua tangannya, tanda penyesalan dan kekecewaan atas harta penggunaan yang musnah dan buah-buahannya yang diliputi, yakni ditimpa oleh berbagai macam musibah seperti yang telah disebutkan di awal tadi, sehingga binasalah semua berikut kebunnya. Lalu ia membolak-balikan kedua tangannya karena menyesal dan kecewa terhadap biaya yang telah dibelanjakan untuk itu, untuk menggarap kebunnya, sedangkan pohon anggur itu roboh tumbang. Kemudian mereka berkata, aduhai, kiranya aku dulu tidak mempersekutukan seorang pun dengan Robku. Seperti itu ya. Jadi di sini adalah letak kinayahnya adalah di mana mereka itu membolak-balikan. Maksudnya membolak-balikkan tangan itu bagaimana? Adalah tanda penyesalan, seperti itu ya. Dalam berbagai tafsir dijelaskan bahwa membolak-balikkan tangan itu dalam ayat ini menjelaskan tentang penyesalan, seperti itu ya. Adapun kinayah yang dimaksudkan dalam kinayah ini adalah kinayah an-mausuf. Berikutnya adalah alasan kewacanaan penggunaan kinayah. Dan harta kekayaannya dibinasakan seperti ayat wa ahita bi thamarihi yang artinya seperti tadi ya, yakni harta benda atau buah-buahannya menurut pendapat yang lain. Tetapi pada garis besarnya makna ayat adalah bahwa si kafir ini telah tertimpa musibah yang pernah diperingatkan oleh si mukmin dalam ancamannya, yaitu hujan besar yang melanda kebun yang memperdayanya dan membuatnya lupa kepada Allah. Fa'asbaha yuqallibu kafaihi ala ma anfaqa fiha. Lalu ia membolak-balikkan kedua tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah ia belanjakan untuk itu. Qatadah mengatakan, si kafir itu menepuk-nepukkan kedua tangannya, tanda penyesalan dan kecewaan atas harta bendanya yang musnah. Jadi awalnya si kafir atau orang-orang kafir itu tidak ingin bergaul dengan orang mukmin, seperti itu ya. Karena apa? Karena orang-orang mukmin yang fakir, seperti itu ya. Berikutnya adalah aspek estetika. Tercermin bagaimana membuat seorang pembaca memahami maksud dari membolak-balikkan tangan yang ternyata maksud dari ayat itu adalah penyesalan. Seperti yang saya jelaskan tadi, di mana letak estetikanya itu ya itu adalah membolak-balikkan tangan. Seperti yang telah dijelaskan itu adalah termasuk dari kinayah ya. Baik, demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.